Followers, perkenalkan nama saya Novita Pangerotua dengan NIM 111-662-5060 dan hari ini saya akan menjelaskan sustainability living di lingkungan sekitar saya. Nah, setelah saya memperhatikan lingkungan di sekitar saya, menurut saya tempat tinggal saya ini masih belum mempraktikkan gaya hidup berkelanjutan karena masih hilang kesadaran akan pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Lalu kalaupun ada kesadaran, itu pun hanya sebentar saja, tidak dikonsistensikan, tidak berkelanjutan, dan masih ada banyak masyarakat yang masih apatis terhadap lingkungan. Nah, di sini ada suatu foto voice yang dimana menandakan kesadaran itu masih hilang, karena di lingkungan yang saya amati di SMPN 184 Jakarta, di pintu gerbangnya itu masih banyak sampah yang berserakan, dan ini menjadi tanda tanya bagi saya, apakah kesadaran itu ada tapi hilang atau memang tidak sama sekali gitu. Karena saya berspekulasi bahwa sampah yang berserakan ini tuh dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga peserta didik yang melewati pintu gerbang tersebut, dan hal ini menjadi poin penting bagi berbagai banyak pihak untuk berkolaborasi menciptakan lingkungan yang lebih sadar lagi akan gaya hidup berkelanjutan. Nah, temuan lapangan tadi itu menunjukkan bahwa mereka masih rendah dalam kepeduliannya itu terhadap kebersihan lingkungan setempat gitu. Masih mencerminkan bahwa mereka belum mengerti sustainability dan juga ekoliterasi. Mereka masih terbiasa membuang sampah sembarangan, lalu tidak terbiasa memilah sampah, lalu juga belum punya pengetahuan, sikap dan juga keterampilan ekologis yang cukup untuk mendorong mereka supaya bisa bertindak lebih bijak lagi terhadap lingkungan. Lalu di sini ada peran pendidikan sepanjang hayat. Perannya itu sangat penting sekali untuk membentuk kesadaran ekologis supaya masyarakat ini tuh terdorong untuk melakukan aksi kolektifnya di tengah-tengah lingkungan hidup ini, dan mereka bisa terdorong untuk membersihkan lingkungan, pelatihan pemilahan sampah, bahkan pengolahan limbah yang bisa dilakukan secara mandiri. Dan itu bagi saya peran pendidikan sepanjang hayat ini sangat penting sekali untuk menumbuhkan kesadaran dan juga aksi kolektif dari masyarakat. Lalu ada berbagai kasus, studi kasus yang relevan dengan kondisi lapangan yang saya lihat itu. Ada eco school atau sekolah hijau yang bisa mengintegrasikan nilai-nilai hijau itu atau nilai-nilai keberlanjutan itu ke dalam kurikulum. Ada juga program bank sampah yang sudah terbukti efektif. Banyak sekali program bank sampah ini sudah sukses di berbagai tempat untuk mengajarkan masyarakat memilah sampah, dan tidak hanya memilah sampah tapi juga membantu menambah pendapatan bagi rumah tangga. Lalu ada urban farming yang dimana membantu warga untuk memanfaatkan lahan yang sempit itu menjadi lebih berguna dan produktif. Nah, lifelong learning ini nih sangat penting dalam menghadapi krisis ekologis dan juga perubahan iklim yang terus berkembang. Karena dengan adanya kita terus belajar bisa memperbarui pengetahuan kita, sehingga kita atau masyarakat itu bisa beradaptasi dengan inovasi yang lebih baru lagi seperti teknologi pengelolaan limbah, pemanfaatan energi yang terbarukan, bahkan ada strategi mitigasi perubahan iklim. Nah, di sini jika temuan lapangan tadi itu saya integrasikan dengan konsep PERMA, bisa kita ambil kesimpulan bahwa masyarakat dan peserta didik itu belum sepenuhnya merasakan aspek-aspek tersebut di dalam praktik sustainability living. Karena pertama, di positive emotion masih banyak peserta didik tuh tidak merasa bangga atau tidak senang kalau mereka berkontribusi terhadap lingkungan. Dan itu tidak hanya peserta didik tapi juga masyarakat. Ada engagement yang dimana mereka belum memiliki kesempatan yang benar-benar kesempatan ataupun dorongan untuk terlibat di dalam kegiatan lingkungan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian di relationship itu mereka masih minim untuk melakukan kolaborasi dalam membuat kegiatan yang berkelanjutan, dan ini tuh masih tidak ada yang mendukung untuk mereka berkolaborasi, sehingga mereka masih minim untuk bisa sadar akan pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Ada meaning juga yang dimana masih banyak masyarakat bahkan peserta didik pun belum menyadari bahwa menjaga kebersihan itu tuh sebenarnya bagian dari tanggung jawab sosial, dan itu merupakan kontribusi terhadap
masa depan bumi. Jadi masyarakat tuh masih belum punya rasa tanggung jawab tersebut. Dan yang terakhir ada accomplishment, yang dimana mereka masih punya perasaan yang belum muncul karena nggak punya target atau penghargaan ataupun hasil nyata yang bisa dirasakan secara langsung dari tindakan mereka dalam menjaga lingkungan. Nah, di sini ada usulan ide kecil saya yang dimana melakukan Eco Point Challenge. Ini bisa dilakukan di sekolah ataupun di lingkungan sekitar, dimana setiap individu ataupun kelompok bisa mendapatkan poin setiap mereka melakukan aksi ramah lingkungan, yaitu memilah sampah. Jadi mereka membuang sampah tapi dipilah sampahnya, dan poin-poin itu bisa ditukarkan dalam berbagai bentuk untuk menjadi fasilitas masyarakat untuk menjaga konsistensi mereka dalam gaya hidup berkelanjutan. Misalnya seperti ada ekoenzim, ada juga tempat sampah yang sudah terpilah gitu, jadi memudahkan masyarakat untuk memilah sampahnya. Nah, ini refleksi yang saya dapatkan. Saya menjadi dapat penguatan bahwa memang pemerintah ini sangat amat mempengaruhi pergerakan masyarakat di dalam gaya hidup berkelanjutan ini. Namun sayangnya pemerintah masih belum punya perhatian penuh untuk melakukan gaya hidup berkelanjutan ini. Dan memang gaya hidup berkelanjutan ini tidak hanya pemerintah saja, tapi semua pihak bisa melakukannya. Tapi menurut saya memang pemerintah bisa menjadi penggerak utama bagi masyarakat. Dan proses pembelajaran ini mengajarkan saya bahwa gaya hidup berkelanjutan itu tidak bisa dilakukan seorang diri, namun harus berbagai banyak pihak berkolaborasi untuk mewujudkan lingkungan yang harmonis. Dan harmonisnya itu tidak hanya manusia dengan manusia, tapi manusia dengan alam juga. Dan itulah hasil observasi singkat yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih.